Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrian, NIM 13094. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menerjemahkan video ini tentang. Jadi saya akan menginterpretasikan pemateri yang ada dalam video ini. Jadi video ini saya ambil dari YouTube yang berjudul menggugat sistem sekolah. Jadi langsung saya akan menginterpretasikannya. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius." Jadi Albert Einstein pernah berkata kalau semua orang itu jenius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Tapi jika menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu akan berpikir kalau dirinya itu tidak berguna dan bodoh. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Jadi hadirin hadirat, hari ini kita telah mengundang sekolah modern hadir di tempat ini. Glad you could come. Senang bisa hadir. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Dan tidak hanya menyuruh ikan memanjat pohon, tapi juga mendaki turun dan melakukan lari 10 mil. Tell me, school, Bicaralah sekolah, are you proud of the things you've done? apakah kamu bangga apa yang telah kau lakukan? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Mengubah manusia menjadi robot, apakah itu menyenangkan? Do you realize how many kids relate to that fish? Apakah Anda juga sadar sudah berapa banyak anak-anak yang bernasib sama dengan ikan itu? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless. Berkutik di kelas atau bersaing di kelas, namun tidak pernah menemukan bakat mereka dan merasa dirinya tidak berguna. Well, the time has come, no more excuses. Namun waktu yang telah tiba, tidak ada lagi keraguan. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality. Jadi orang ini Jadi saya telah mengundang orang ini karena telah membunuh kreativitas And being intellectually abusive. dan mendorong individualisme. He's an ancient institution that has outlived his usage. Jadi sekolah itu sebenarnya memiliki kegunaan yang lebih dari kegunaannya sebenarnya. Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Jadi ini adalah sedikit dari pembukaan saya. Jika saya diberi kesempatan untuk melanjutkan, maka saya akan melanjutkannya. Proceed. Jadi hakim menyetujui. Selanjutkan. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference. Jadi itu adalah telepon masa kini, dan selanjutnya ini adalah telepon masa lalu. Perbedaannya yang besar, bukan? Right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Jadi itu adalah mobil masa kini, dan selanjutnya ini adalah mobil masa lalu. Perbedaannya sangat besar, bukan? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Jadi sekarang perhatikan ini. Sebelumnya ini adalah kelas masa kini, dan ini adalah kelas yang kita gunakan 150 tahun yang lalu. Now ain't that a shame? Bukannya memalukan? In literally more than a century, nothing has changed. Nyatanya lebih dari 150 tahun tidak ada sama sekali yang berubah. Yet you claim to prepare students for the future? Tapi kau mengklaim mempersiapkan siswa untuk masa depan. But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? Tapi berdasarkan bukti yang telah saya tunjukkan, apakah kau mempersiapkan murid untuk masa depan atau masa lalu? I did a background check on you and let the record show that you were Jadi saya telah mengecek rekam jejakmu. made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Jadi jadi dia telah merekam jejakmu. Kalau siswa itu diatur duduk rapi,
dan dan tersusun dan mengangkat tangan jika ingin bicara. Seperti dirancang mereka akan bekerja di pabrik suatu hari nanti, and make them compete to get an A. dan membuat mereka berkompetisi mendapatkan nilai A. A letter which determines product quality. Jadi sebuah kualitas untuk menentukan sebuah produk seperti daging. Hence, grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. Baiklah, semua orang punya masa lalu. Saya sendiri bukanlah Gandhi. Jadi sekedar info, Gandhi itu adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia yang berasal dari India. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed, and now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. Jadi waktu sudah berprogres, jadi waktu sudah berubah. Jadi kita harus berpikir kompetitif, merdeka, maksudnya bebas, dan kita memiliki kemampuan untuk saling terhubung di seluruh dunia. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. Jadi setiap saintis atau ilmuwan sepakat mengatakan kalau tidak ada otak yang sama. And every parent with two or more children will confirm that claim. Dan semua orang tua murid pasti menyetujui tentang hal itu. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats. Jadi tolong jelaskan kenapa mereka memperlakukan murid seperti cetakan kue atau kancing belakang topi. Giving them this one size fits all crap. Jadi memberikan mereka benjolan satu ukuran untuk semua. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, jadi jika dokter memberikan satu macam obat kepada semua pasiennya, satu macam obatnya sama, the results will be tragic. So many people would get sick yet. hasilnya pasti tragis karena semua orang itu akan akan bertambah sakit karena diberikan obat yang sama, seharusnya sesuai dengan penyakitnya. When it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice. Tapi itulah sebenarnya yang terjadi di sekolah, dan dia menyebutnya kalau itu adalah malpraktik pendidikan. Where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams. Dan di suatu kelas saat guru sedang berdiri di hadapan 20 siswa yang masing-masing siswa itu memiliki kekuatan yang berbeda, bakat yang berbeda, kekuatan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan cita-cita yang berbeda. And you teach the same thing the same way? Dan Anda mengajarkan hal yang sama dengan cara yang sama pula. That's horrific. Jadi itu mengerikan sebenarnya. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever. Jadi hadirin dan hadirat, ini tidak boleh dibiarkan karena ini bisa jadi kejahatan terburuk yang pernah dibuat sepanjang sejarah. To be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. Jadi orang ini mengatakan ditolak, tapi hakim menolak mengabulkan dan meminta orang ini melanjutkan statementnya. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet. Yet Jadi orang ini dia beranggapan kalau guru itu adalah pekerjaan yang paling berguna di dunia ini. they're underpaid. Tapi mereka digaji di bawah rata-rata. No wonder so many students are short changed. Jadi tidak heran banyak siswa-siswa mengalami hanya sedikit perubahan, bahkan kecurangan. Let's be honest. Jadi mari kita jujur. Teachers should earn just as much as doctors because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. Jadi guru itu harus digaji seperti dokter karena dokter itu bisa membedah jantung dan menyelamatkan jiwa si anak. But a great teacher can
Tapi dan guru sebenarnya juga bisa melakukan itu dengan menyentuh hati anak dan membuat anak itu menjalani hidup sejati. Teachers are heroes that often get blamed. Kadang guru itu kadang disalahkan sebagai adalah pahlawan yang sering disalahkan. They're not the problem. Tapi bukan itu They masalahnya. work in a system without many options or rights. Tapi ini karena guru bekerja di dalam sistem yang di dalam sistem itu guru itu tidak memiliki banyak pilihan dan hak. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Jadi kurikulum itu dibuat oleh orang yang bahkan dalam seumur hidupnya tidak pernah mengajar dalam hidupnya. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. Jadi dia hanya terobsesi dengan ujian pilihan ganda yang ABCD. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly. Jadi ujian pilihan ganda itu sebenarnya tidak menentukan kesuksesan seseorang. Dia mengutip sebuah kutipan dari J. Kelly yang mengatakan kalau tes ini sebenarnya sebaiknya ditinggalkan. The man who invented standardized testing. Jadi J. Kelly itu adalah orang yang pertama yang menemukan ujian tes pilihan ganda. Who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Jadi kutipannya adalah tes ini tidak berguna dan sebaiknya ditinggalkan. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka hasilnya pasti makin mengerikan. Saya sudah tidak percaya lagi dengan sistem sekolah. But I do have faith in people. Tapi saya memiliki kepercayaan kepada orang-orangnya. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, Jika kita bisa mengubah jika kita masih bisa mengubah layanan masyarakat seperti kesehatan, transportasi, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit. maka kita harus juga memperlakukan perubahan kepada sistem sekolah, yaitu mengupdate-nya atau meningkatkannya. Tinggalkan semangat sekolah yang dulu-dulu. That's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah meningkatkan minat siswa itu dari setiap siswa itu sendiri. No more common core. Jadi tidak ada lagi yang namanya common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, Jadi sebagai gantinya kita menyentuh hati setiap siswa yang ada di kelas, dan math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. jadi mari kita memberikan siswa setiap kesempatan untuk dia kembangkan bakatnya, baik itu seni atau menari. This sounds like a dream, Saya tahu ini terdengar seperti mimpi. but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Jadi sistem pendidikan di Finlandia telah melakukan hal yang luar biasa. Jadi waktu pendidikan mereka semakin singkat, Teachers make a decent wage. Homework gaji guru semakin tinggi. is non-existent, and Jadi tidak ada lagi tugas. they focus on collaboration instead of competition. Jadi kolaborasi mereka lebih dia utamakan daripada kompetisi. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Jadi sistem pendidikan mereka lah yang terbaik di seluruh dunia. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy. Dan hal menakjubkan lainnya telah dilakukan oleh Singapura seperti di pendidikan di Khan Academy. There is no single solution, but let's get moving. Tapi tidak ada solusi tunggal, jadi mari kita terus bergerak. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. Jadi walaupun anak-anak itu populasinya 20%, namun mereka adalah 100%
adalah masa depan kita. So let's attend to their dreams. Jadi mari kita dengarkan mimpi-mimpi mereka. And there's no telling what we can achieve. Dan jangan terus mendikte mereka. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. Jadi inilah dunia yang saya percayai, dunia di mana ikan tidak perlu lagi memanjat pohon. I'll rest my case. Saya tutup kasusnya. Jadi saya rasa sekian itu dari video singkat saya tentang menerjemahkan apa yang dikatakan oleh dari bahasa Inggris ke bahasa kedua. Baiklah, saya rasa sekian. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.